mengambil bagian dalam tugas pastoral kita. Sebagai penatua, sebagai diaken. Dan kita gereja Toraja dikenal jarang berkunjung. Jarang kita dikenal. Ya moto yan na den tu gereja saya nggak tama kon me kayu do me palanduan tu kami gara-gara kita tidak kunjungi. Nah tasanga itu jangan na pandita bukan. Majelis gereja punya pekerjaan ini. Majelis gereja itu ada pendeta, ada penatua, ada diaken. Jadi bukan tugas sendiri. Waduh terima kasih. Gitu. Bukan tugas sendiri pendeta, tapi kita tuh sitoi. Nah ini penting sekali bagi kita. Nah saya ingin menyampaikan sedikit ini untuk memberikan pemantik kepada Bapak Ibu supaya pelayanan kita itu dirasakan. Dirasakan. Ingat kebutuhan manusia zaman now untuk di era digital ini adalah sentuhan. Sentuhan. Mui anak ta. Nah biasa ki joki banua sholat may anak ta, tapi mereka tidak merasakan kita. Kan biasa ki sholat le. Ditandai tu papa anak jawabanua, ditandai mama anak jawabanua, ditandai anak ta jawabanua, tapi mereka tidak merasakan kita. Mengapa? Karena kita miskin sentuhan. Itu sebabnya kebutuhan anak-anak sekarang yang paling signifikan sentuhan. Guru-guru juga. Guru-guru kalau tidak menyentuh anak-anak didiknya tidak dirasakan. Dan ini yang paling berbahaya. Saya sekarang sedang mengumpulkan data-data. Ini sekarang kan lagi kacau di Morowali. Banyak kasus bunuh diri lah. Nah saya ditelepon untuk ke sana. Ukwami, saya perlu merancang dulu. Seperti Mamasa barusan, Mamasa sudah 3 kali saya kunjungi. Kasus begitu juga di sana. Dan puji Tuhan sekarang ini sudah mulai berkurang. Dan banyak lagi kekerasan-kekerasan seksual yang lain. Saya baru dapat data sekarang di Rantepao ini, saya ngeri. Tadi juga di Makale saya ditelepon, saya ngeri juga. HIV di sana begitu banyak. Nah mereka tidak tahu Rantepao lebih berat. Rantepao lebih berat. Itu anak-anak. Anak SMP, anak SMA. Coba bayangkan. Udah kena HIV. Saya satu waktu gitu diberitahu sama dokter. Pak Pendeta hari ini saya periksa 4 orang semua positif HIV. 4. Terus ada 2 orang pendidik juga. Berarti ada 6. Satu hari dia periksa. Saya kaget. Nah kapa bangki. Tasanga aman-aman bang te apa. Nah nggak ada yang mau peduli yang seperti gitu. Saya tadi ada seorang guru telepon saya. Saya bilang ya tuh anak kami tentu tidak akan ke kantor saya. Nggak mau. Susite bimbing mi yami mak bimbingan jo sekolah telepon nak kusai. Gitu. Karena dia akan lebih aman di sekolah. Nah nanti ketika dia sudah nyaman dengan saya bisa ajak dia ke counseling center gereja Toraja. Nah itu penting buat kita semua ya. Betapa pentingnya sentuhan. Nah tugas berat kita majelis gereja. Oke, nah saya sedikit memberikan apa ini visitasi, apa sih ini perlawatan atau perkunjungan. Ini manifestasi kasih menunjukkan kita peduli dan menganggap tiap orang berharga. Nah kalau anggota jemaat ini kita anggap berharga. Bahwa kita memang orang-orang yang Tuhan beri tanggung jawab sebagai gembala jemaat. Mestinya kita peduli kepada mereka. Nah
Perkunjungan itu bukan sekedar melaksanakan tugas atau karena harapan orang lain. Sahabat kunjungi kan. Dan tu tahu susah lah. Orang tak bang mi male-male, kamu tu majelis kelompok, tak bang mi kunjungi kan. Nah manyoki male. Bukan begitu. Kita tergerak itu karena kita dimotivasi oleh kasih. Saya adalah orang yang dikasihi Tuhan. Budak masalahku. Tapi batu matumba itu pun matong kamasena. Jadi jangan pikir begini Bapak Ibu. Nanti kita tidak ada masalah. Tidak ada di antara kita yang tidak punya masalah. Saya pun. Tidak ada orang yang steril dari masalah. Gak ada. Tapi yang nala di kampanye. Selesai pitik masalah. Oh tayo na din male-male. Tetapi bagaimana kita dimotivasi kasih itu. Kasih inilah yang menggerak. Kasih itu gini ibu-ibu, bapak-bapak. Kasih itu bergerak dari dalam keluar. Bukan dari luar ke dalam. Dia sentrifugal. Dia dari dalam keluar. Nah kebanyakan kita itu, ya tuh disangka kasih mak kampah. Enggak. Makanya banyak sekali kasih kita itu bersyarat. Yang mupa susi nate, susi duka nate. Tidak seperti itu kasih. Nah ini penting sekali bagi kita. Kita sadar dan kita coba cek. Saya jadi penatua ini, saya jadi diaken ini apakah karena saya meresponi kasih yang Tuhan sudah berikan kepada saya. Karena persoalan kita semua karena tidak mengerti tentang kasih itu. Sehingga kadang-kadang kita bengong. Saya bisa buat apa ya? Ingat ya Bapak Ibu. Harus kita ini. Kalau kita mengerti bahwa kita sudah ditebus. Bahwa kita sudah diselamatkan. Harus kita berpikir bahwa hidupku mesti berdampak. Sekarang apa dampaknya hidup kita? Kan ini pertanyaan berat. Nah supaya hidup saya berdampak, ketika Tuhan panggil saya, Tuhan izinkan saya jadi penatua, Tuhan izinkan saya jadi diaken. Nah saya harus bergumul setiap hari. Oh puang, tundui nak dika. Apa tu mianga jokaleku. Apa yang menjadi kehendak-Mu Tuhan untuk saya lakukan di tengah-tengah pelayanan ini. Mestinya itu yang menjadi doa kita setiap pagi. Sama juga saya di rumah gitu. Tuhan apa yang menjadi kehendak-Mu untuk saya lakukan buat istri saya. Sama matua untuk mama Atio. Oh tiro mami pada matua miki. Biasa sibuk orang mami. Apa paraya ke matua miki. Apalagi la pensiun menduka mo. Mama Atio bulan 6 ini pensiun. Apa paraya. Nah coba bayangkan ke susi kita. Tapi karena kita mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Saya akan punya alasan selalu untuk mencintai dia. Amin. Iya. Biasa saya kutole-tole teh biasa ulelian nih apa ya teh. Karena saya sendiri melihat. Waktu saya masih di Elim dulu. Dan tuh anggota jemaat umur 90 tahun mau. Susi bang tuh pacaran kemale tama gereja. Sito idu kasus to. 90 tahun. Biasa ke manel mulai nak ma khotbah pakalan to mangka meretu khotbah kun mane rampo jo muka. Sahabat susi bang pengantin umur 90 tahun susi dikat ke malingka. Tapi yang paling lucu Bapak Ibu, yang nasorok mak gereja lo duka kumande warung. Undue mantap. Yo, male kumande warung sola dua. Nah, satu waktu anak PPGT lapor sama saya gitu. Dia bilang, Pak, mitanda itu nenek itu jo male kumande warung. Tapi ya to na jo warung ya to nek muane man na kumande. Kuku matumbarin itu nek muane kumande. No koi batu matumbe. Ku ya to na kutiro lo kwal yang kande tu nek baine panakuan nek baine salah kwampo.
Yari na dolo kumande tu nemuane sabayato gigi palsungku na hindan. Oh si Pak Kaboro iya. Gigi palsu ya tora. Coba kita mana si Kak gigi na pake balintan na sengke miki. Niya te gigi palsu sinda. Na pas itu Kak, sor api kumande tu mana kwa iko pampake. Yang paling lucu lagi ceritanya enggak sampai situ. Ya tena bulan berikutnya male mau dikate nemuane. Tuh mangi tenek bayi ini dari pagi sampai sore. Diusahakan didiamkan tidak, ditelepon di payonan man bisa pakai apa itu. Orang pona tak itu kena kapa. Oh, kukuah mimira, mapari nenek mitu mangi saya laku bekaren. Ya, oh papi neto gigi palsu ku tak kuat. Nabah, lakwalan na tayo na bisa. Oh si Pak Kaboro itu dah. Coba bayangkan no. Kita teh, yang nama tua mikir, tamu ya. Apa parayampo gitu. Nah ya tua mau ramang. Nah ya si Pak Kaboro teh tahu. Jadi poin saya gitu ya. Walaupun kita udah tua, bagaimana kita itu mesti memahami bahwa cinta kita itu hanya maut yang bisa memisahkan. Amin. Nah ini penting sekali bagi kita ini. Kasih itu, kita dimotivasi oleh kasih. Kehadiran yang dilakukan dengan hati peduli dan penuh kasih lebih penting dan bermakna daripada kata-kata. Biasa hanya kata-kata, iyo anu ya, mangkilala ko miyan luminggo gereja le. Yo mulai dini kumpulan le. Enggak. Orang butuh sentuhan sekarang. Sekali lagi saya tegaskan. Kebutuhan utama manusia di era digital adalah sentuhan. Nah sentuhan kita ini lewat visitasi. Lewat perkunjungan. Dan ini kebutuhan penting manusia sekarang ini. Nah ini miskonsep, konsep yang keliru, konsep yang salah. Visitasi tidak efisien, merupakan pemborosan waktu. Yang berkunjung ke kadek pemborosan. Ini konsep yang keliru. Berkunjung itu sulit dijadwalkan karena kesibukan. Namanya sibuk kan, kami teh guru na indui. Kami mak zaman sudah indui. Nah ini konsep kita. Berkunjung itu beresiko dan menakutkan. Takut nanti kita ditolak. Dai misai. Oh niato sangamai. Natai misai. Manila sayo mo komite. Kan kita takut gitu. Takut ditanya hal-hal sulit. Dan menipekutana. Takut tidak bisa mengimbangi. Apa yang siapa tahu orang ini kita datangi. Terus jawabannya begini, pertanyaannya begini. Kita nggak bisa imbangi. Dan seterusnya. Ini yang disebut miskonsep. Konsep yang keliru. Kita lupa bahwa kita pergi itu sebagai tangan Tuhan yang terulur. Sahabat tahun nak ipong tua. Kita hambanya. Dan banyak orang menanti-nantikan Tuhan. Tapi kita mesti hadir sebagai tangannya yang terulur. Buddha duka tu tahu noka dibantu. Nih, mui bermasalah mo, tapi noka duka dibantu. Nah kita harus mesti hadir mengulurkan tangan Tuhan. Dan ini problem kita semua. Nah kalau konsep kita tentang perkunjungan ini baik, saya percaya pelayanan kita itu akan dirasakan. Sentuhan kita itu akan membangkitkan gairah, semangat. Coba bayangkan, memang bisa hadapi pergumulan tak bisa-bisa. Tapi yang tak dapat sentuhan, waduh senang. Nah di sini problemnya kita, Bapak Ibu. Nah mengapa perkunjungan itu perlu? Karena ini bagian panggilan pelayanan.
Ini bagian. Yang berikut, supaya menjadi sarana membangun persekutuan tubuh Kristus. Jadi pembangunan tubuh Kristus bukan hanya di gereja. Hadir hari Minggu, hadir di kumpulan, tetapi melalui kehadiran Bapak Ibu Penatua, Diaken, Pendeta, bersama dengan jemaat, itu juga persekutuan. Itu juga koinonia. Karena itu penting sekali, memperkuat relasi di antara kita. Kan ya tek jomai tek si kapang-kapang bang kile. Batu mak apa bang itu ne anu ya. Direka informasi ya. Yang mana nomor di kampung itu? Direka informasi. Ya nggak ada informasi karena nggak ada yang kunjungi. Dan ini penting sekali bagi kita. Nah kalau kita itu melakukan itu, kita belajar berempati. Mencoba merasakan perasaan orang. Melihat realitasnya, melihat hidup dari perspektif seperti apa dia jalani hidupnya. Kan budak itu tak paham, oh dika posale ke mangelo bang, atau dia mengeluh selalu. Oh karena dia punya perspektif, cara pandang begini. Nah kalau kita tidak kunjungi, kita nggak dapat itu. Nah ini juga mengapa perlu, karena menjadi saluran kasih dan berkat. Itu yang saya sebut tadi, tangan Tuhan. Dan juga membangun iman, termasuk membangun iman kita. Lobo oke. Jadi tanya mana tuh dikunjungi lobo, tapi kita duka lobo. Coba bayangkan, biasa ke satu periode ke majelis le, biasa soro omi kita di apa kupu kau anu penduasian apa jalan pundi. Jadi pajalan mana pun itu di Jama. Itu saya nggak natak di Jama. Nah, ya moto natak na lobo tu kapatongan nanta. Karena melalui interaksi itu kita itu mencoba bersama-sama merasakan persekutuan dengan Tuhan. Nah, ya untuk biasa ki nangku kamali tongan tupuang tasangan juga gereja mana to. Melalui perkunjungan ya dukan dinimpo pempayan ni kamalilanta. Mamali gitu. Karena kita bersama dengan tubuh Kristus. Dan ini penting sekali. Nah, apa yang harus dilakukan? Gini. Apa yang harus dilakukan? Kita harus siapkan diri sebelum kunjungan. Mengapa harus siap? Nah, ini yang banyak sekali kita. Saya biasanya gini. Yang natak ku siapkan tu majelis kusulan biasa berkunjunglah ke rumah sakit. Wah, mudah masalah. Ya biasa ke berkunjunglah ketemu. Ondo, nah mariri liu mau komi, madondong liu mau komi kuko bangkaki ate. Langsung nak sule. Sahabat masaki-saki pisan te tahu. Ya gitu. Majelis gereja yang pergi begitu dengan saya, lain kali saya tidak ajak dia. Kok bahaya? Sedangkan saya saja dibilangi begitu, stres nak. Padahal saya tahu mengelola stres. Stres nak kini, udah manut mau kami papatio, stres nak, stres nak no. Walaupun saya bisa mengelola stres, makanya kalau pergi, walaupun orang gitu, hari ini mungkin lebih ini ya, tahu wah, kadang ibu pendeta, tahu wah makin segar. Walaupun kita tahu dia makin kurus. Ayo diberi semangat sama orang. Sabayate kadanta bisa mengintimidasi. Kata-kata kita itu bisa mengintimidasi. Tetapi ketika kita bilang, makin segar ya. Masih semangat tahu toh. Ingat semangat kita ini penting ketika kita bergumul. Dan itu menyentuh. Nah ini penting sekali. Kita harus siap.
Makanya itu kalau pergi berkunjung, ibu-ibu, bapak-bapak, paling tidak kita punya doa pribadi. Kedikua sirem pun ki jo gereja. Ya sebelum pergi ambillah waktu. Tuhan siapkan saya untuk menjadi tanganmu yang terulur. Ya. Mbai kadang kuri, mbai tak aku mak kada-kada pa kehadiran saya menjadi tanganmu. Begitu. Nah ini penting sekali bagi kita. Dan bisa saja pada waktu itu ada interaksi. Nah kalau kita sudah minta pimpinan Tuhan, saya percaya Tuhan akan menolong. Dan itu penting sekali bagi kita persiapan. Terus lakukan dengan hati tulus dan penuh kasih. Bukan untuk mendapat sesuatu atau pencitraan. Lapor lah Ibu Pendeta, mangga akan berkunjung minggu lendu. Bukan. Tapi sekali lagi itu karena kita dimotivasi. Mengerti kasih Kristus yang luar biasa itu. Fokus pada orang yang dikunjungi. Una biasa maliki berkunjung tuh usik orang di pokok. Biasa duka ma HP miki kampai ku tarima bete telepon bendo gak boleh begitu. Orang merasa bahwa oh ini orang datang bukan untuk saya. Nah semestinya ketika kita kunjungi orang itu harus tahu bahwa untuk dia kita datang. Itu baru ada sentuhan. Nah, saya nggak patut kita tuh mama-mama tuh taruh pikir ko dapo dari kakak purung dia Aldo papa di kuah toleran dulu. Karena singkirkan semua itu. Orang harus tahu bahwa untuk dia kita datang. Nah ini penting sekali. Tidak membicarakan peka terhadap kebutuhan, pergumulan, kondisi rohani orang yang dikunjungi. Tatandai kuma ya tahu dikunjungi Pak Tangga. Nah yomo tuh tangga di ulelian. Sensitif. Ambil topik yang lain. Misalnya maaf itu ampo. Maaf itu pia. Saya selama dibuat. Kutandai Pak Tangga, dia tahu. Saya tidak pernah ngomong tentang tangganya sama dia. Gak pernah. Karena saya tahu itu sensitif. Nah, yo yari na saya teh sama Pak Tangga anak. Iya. Sama juga yang cewek karaoke gitu. Kalau saya datangi gitu, saya tidak bicara tentang profesi itu. Yang lain. Banyak topik yang bisa kita bicarakan. Yang mungkin dia tidak pernah pikirkan. Nah salah satunya anaknya. Salah satunya hal-hal yang lain yang mungkin. Makanya itu kita mesti peka terhadap pergumulan dan kondisi. Nah coba bayangkan kalau kita tidak siap. Makanya penting sekali di sini. Sekali lagi, ini sentuhan, saya garis bawahi. Bicara manusia. Siapapun manusia itu sangat membutuhkan sentuhan. Kan tempon lampik hitam bugule. Oh ya tuh mama deh. Apalagi bapak-bapak yang nakal. Ende sareko tasule. Gitu. Itu bayangkan sentuhan. Luar biasa ini sentuhan. Nah ini yang kita kurang sekarang. Jadi apa yang harus kita lakukan? Ini lagi bersikap dengan baik. Sikap baik ini penting. Perhatikan dan pegang akan bahasa tubuh. Dan tu tahu biasa taruh rumah saya miki. Ngotor-ngotor banget piki. Gitu. Lihat bahasa tubuhnya. Kalau dia gelisah, ayo sesegera mungkin. Jangan lama-lama gitu. Nah kita mau rebang pikir tor-tor wando Makanya saya selalu itu kalau kunjungan ke rumah sakit paling lama 3 menit.
Nah kita di kos sangat tete. Saya lah kok saya daktoro, yang mana mau divisite ini? Ya, bingung dokter. Sahabat biasa mama aduh kami kijo. Aduh, itu rumah sakit. Bingung dokter. Karena ini, nah ada tata krama semua. Saya kalau berkunjung ke rumah sakit, tidak pernah langsung ke kamar. Saya masuk dulu ke ruang perawat. Minta izin pasien yang bernama ini ada di sini ya. Gitu. Kok ada Pak Pendeta? Pasiennya boleh dikunjungi atau enggak? Oh bisa Pak Pendeta. Boleh saya kunjungi? Oh boleh Pak Pendeta. Terima kasih. Tak aku matongan-tongan nih. Dak aku kami perawat. Una tama duka teh tahu teh na tak lama din dikunjungi teh pasiennya teh. Kan biasa ki susi to. Apalagi kami teh pandita nak. Wah tongan-tongan nih ki susi to. Iya, kadang-kadang kasihan bingung satpam. Ya kan? Waduh, merasa pendeta begitu gitu. Nggak bisa. Kita harus ngerti ada aturan. Ada tata krama. Nanggak kita tahu. Nah saya begitu. Walaupun yang saya kunjungi itu keluarga apa. Mekutana nak. Dente Pak ya le. Oh ada Pak Pendeta. Pasiennya boleh dikunjungi atau enggak? Oh boleh Pak Pendeta. Begitu. Oh masanang duka teh meto mak jama jo rumah sakit ke Susito. Lekobi. Yang biasa di rumah di perawat ini semua bidan nih. Payan nama tongan-tongan niki. Wah. Nah kudu yutiro mititio. Iya. Napo kada-kada ke duka kita. Dan itu ndak santun. Nah tunjukkan bahwa kita tertarik untuknya, tidak bersikap terburu-buru. Nah biasa dendong tugasku. Jadi satu rekan kita lah, wah jangan. Wah, rampur di pole melapor teh. Nggak usah datang lah. Gitu, jangan perlihatkan gitu. Dan kita itu mesti datang bahwa kita itu tidak harus didengar atau tidak harus kadang-kadang perangina. Kadang-kadang kita juga jadi dokter. Nah, apa itu sakim nilai? Ini perkunjungan pastoral. Bukan visite orang medis. Kadang-kadang Pak Bingandu kami mikir resep. Ini ingat, ini perkunjungan pastoral. Jadi yang majelis gereja male perkunjungan pastoral toh. Jadi penting kita pahami. Tidak sibuk dengan HP, perhatikan waktu berkunjung, tidak terlalu lama dan tidak merepotkan. Sahabat, apalagi kita tetoraya toh, den tata kramanta, yan na den tamunta toratunta lah dilayani lah. Iya. Kita jangan merepotkan. Biasa juga kok. Tapori juga sahabat. Berita apa tamak sarapan. Susi aku biasa kemelan. Tak apa kuat sarapan ku kuat. Satu umurku dibendep pada aku. Ya, tapi kita harus tahu gitu. Sekali lagi ini perkunjungan pastoral. Jadi wibawa rohani Bapak Ibu sebagai majelis gereja itu penting dijaga. Nah, mendengar dan empati, kita mesti banyak mendengar kita. Menempatkan diri pada posisi yang dikunjungi, mendengar, menerima, mengerti perasaannya, pikirannya. Beri kesempatan orang yang dikunjungi untuk mengekspresikan perasaan dan pikirannya. Beri kesempatan. Udah biasanya kita mau cuma TP-TP. Bahkan untuk terakhir memberikan senjata pamungkas. Mari kita berdoa. Sabaya tu biasa ki berkunjung senjata pamungkas moto. Sang pulot to berkunjung, sang pulot to sambayang. Mata kadu katu pasien pun banda mo doa terjawab. Iya, karena kita pikir senjata pamungkas kita itu doa. Nah,
Padahal yang paling penting, ingat, kiranya kita, pasien atau saudara-saudara kita yang kita kunjungi itu melihat kita sebagai tangan Tuhan yang terulur baginya. Gitu. Nah, ini penting bagi kita semua. Bagaimana kita bisa mengekspresikannya. Nah, ini beri dorongan, semangat. Orang-orang itu sekali lagi membutuhkan dorongan semangat. Banyak yang firman Tuhan katakan tentang perkataan yang menyenangkan adalah seperti sarang madu. Weh, bayangkan tuh. Tuh coba bayangkan gitu kok. Untuk pirangan lo buku minde. Pokoknya sangat bulan. Untuk pasal yu kalemi le. Weh, tanya sarang madu. Sarang penyamun. Tuhan ajarkan. Kita yang berubah dulu sikap kita terhadap keadaan. Sehingga Tuhan memberkati semangat kita dan juga ketabahan kita untuk melewati hari-hari yang tidak mudah gitu ya. Nah, tawarkan bantuan, memberi pertolongan praktis sesuai kemampuan. Kira-kira apa yang bisa kami lakukannya sebagai majelis gereja? Tentu kami bisa memberikan topangan doa setiap minggu. Gitu. Dempar katu apa bisa didoakan kami. Iya gitu. Nah, ini hal-hal yang praktis yang bisa kita lakukan. Nanti kita tawarkan tapi kita tidak bisa lakukan. Dah kok dibantu murah, miditunom murah bayi. Tak na bisa. Miditunom murah manuk, ndak bisa. Iya. Apa tu miporay? Kuporay tu duko manuk. Oh iya minggu pole pakutunang kumi manuk kusay leh. Wah, jangan menjanjikan sesuatu yang tidak bisa kita lakukan. Ingat ya Bapak Ibu, perkunjungan kita perkunjungan pastoral. Di mana suasana rohani yang perlu kita ciptakan. Yan na den tu ayam goreng jawaban kur semangat atau kedeni. Tapi bukan itu yang utama. Bagaimana orang merasakan bahwa Tuhan hadir di tengah-tengah pergumulannya. Dan itu yang paling penting sekali. Jadi berdoa juga dengan penuh empati sesuai dengan pergumulan dan kebutuhan seseorang. Ini apa yang jangan dilakukan. Jika mengunjungi orang sakit, jangan menanyakan tentang detail Oh, dia mau di kebiasaan tuh. Untuk apa resto ngaren karena kau datang oleh. Puyung untuk masai murka tuh. Untuk kita mau detail jangan. Ingat bukan tugas kita itu. Tugas kita bagaimana suasana rohaninya itu makin hidup. Relasinya dengan Tuhan juga makin kuat selama dia bergumul gitu. Kecuali kayak kalian cerita ya, iya, tapi yang kita lampalakui, hindari gitu, khusus bagi orang sakit gitu. Jangan membandingkan, mengevaluasi, mengkritik, menghakimi, meremehkan, menyalahkan, komentar negatif. Apalagi kayak tamam ke rumah sakit. Undo tak emang nama saya roti wesen nanti rumah sakit. Undo membicarakan tu kande dan dia tak memang ke rumah sakit ate. Wah, tanya zaman tato. Fokuslah saja. Gitu. Nah, ini penting bagi kita semua. Jangan menghakimi. Jangan mengabaikan, meremehkan, menolak perasaan gitu. Kalau ada perasaan yang dia sampaikan, dengarkan aja. Dengarkan. Jangan banggakan diri sendiri. Jangan mencari berkat, simpati untuk diri sendiri karena kita datang untuk menjadi berkat. Jadi kita yang bawa berkat. Bukan kita mau diberi berkat. Kita yang memberi berkat. Jangan main-main atas nama Tuhan dengan memberi jaminan berlebihan. Banyak kadang-kadang kita memberikan orang harapan-harapan kosong. Jangan. Nah, kita seringkali mengatasnamakan Tuhan. Oke?
Dan ini penting juga untuk kita. Nah sekarang saya akan memperlihatkan kepada kita ini. Apa yang jangan, respon yang tidak tepat, membela diri, permintaan maaf yang terlalu cepat dilontarkan. Maaf menebutukan. Astaga. Jangan. Itu jangan gitu. Jadi terlalu cepat dilontarkan, memotong langsung aduh jangan deh. Biasa aja, kalau memang mau terlambat jangan malu-malu deh. Nanti, ya kecuali kalau dia tanya, oh mana ibu tuh? Ya, tapi kan itu tantangan. Tapi jangan jangan membenarkan dia, sibuk nasangkan. Iya, mana kita dairi. Nggak usah membela diri. Oke. Ketika dia bilang, mana ibu itu orang, dengarkan aja. Walaupun sulit kita terima. Sama kan juga orang ngomel sama Tuhan. Tuhan, di mana engkau Tuhan? Maaf pulau mau dikata, nanti menderita. Mbak menipu. Sama aja gitu. Apa Tuhan bicara? Nah semakin kita bicara, semakin salah. Dengarkan aja. Dengarkan aja. Orang butuh katarsis namanya. Orang butuh mengeluarkan unek-unek. Dan ketika orang sudah katarsis, 60% orang itu sembuh. Jadi jadikan saja diri sebagai keranjang sampah. Cuma Nah ini problem kita semua. Sekali lagi, motif kita pergi, tangan Tuhan yang dako atau minta maaf kalian ya dako. Maaf kasar anak Nina. Doa saja dalam hati, Tuhan jamah orang ini. Kasihani Tuhan. Begitu. Doakan saja dalam hati. Nah, biasa juga kita terlalu cepat mengoreksi tanpa memahami perasaan, tidak sabar mendengar, terlalu cepat menasehati. Karena memang itu senjata pamungkas kita. Ceng. Nah, orang tidak merasakan sentuhan jadinya. Oke. Nah, saya memberikan 3 nanti bagaimana model kunjungannya. Ini visitasi orang sakit. Khusus yang dia operasi. Nah, kalau ada orang yang mau dioperasi ini perlu sekali. Beri kekuatan agar berani dan tenang menghadapi situasi. Saya beberapa jemaat begitu. Kalau dia mau kamar operasi. Minta izin, dokter boleh saya telepon pendetaku? Gitu. Oh boleh. Si telepon mau entah. Terima kasih Pak Pendeta. Matana mo, lemore mau dioperasi leh. Oh pakalan to dibius mo tak maaf saat gitu. Nah biasalah gitu. Semua kan gitu. Saya juga pernah mengalami operasi. Woi, mak parondo duka nak. Misalnya menita aku mak parondo. Takukan duka, iya. Padahal daru-daru. Iya, lebih suntik daru-daru. Nomor takut ki. Tidak ada orang itu tidak punya rasa gitu. Nah itu hal normal. Kalau ketakutan itu hal normal. Nah tinggal bagaimana kita beri kekuatan. Orang takut itu karena dia merasa sendiri. Nah bilang kita ada. Yakinkan gitu. Segera setelah operasi merasa sendirian, kurang nyaman, tidak berdaya. Hadir beri semangat. Ini juga kalau orang habis dioperasi gitu. Itu orang merasakan kesepian. Ayo upayakan hadir. Iya. Ukilale ton na mama na tio laki anak atau pisan ton na anak pertama normal. Mangir rento kuku duka jo samping na. No ko bidan dan nar laki anak. Kuga kutundui bidan. Supaya nasadi kan di mama anak kumoin na. Sama mapanding to da.
Lan kamar operasi tanah anak kedua tuh karena ini apa lilitan. Jadi lama di pintu. Anu itu tak ada bisa sabah itu. Makanya nak kami dokter sito ku kami apa di sanga sito tuh ya. Yang untuk di sanga itu. Ku apa tuh di sanga sito. Nak kami dokter segera harus ditolong. Oh, tama mi kamar operasi. Tama duka nak. Kok ke dokter bisa ketika aku tama duka. Lo kode papineta harus pakai semua pakai ini. Silakan masuk. Kusolam milan. Nak kami itu dokter anestesi nak kami. Wondo masandang nate sama den ahli anestesi na duka te. Sama ku pak kade terus nak kami mang kamar kaya ku ni nak pada mang kamu ku. Ku eta emang pusading ku. Susi itu. Nah itu. Yang ketiga juga begitu. Apa istilahnya itu kalau plasenta menutup jalan lahir. Begitu ya. Iya, itu kan pendarahan kalau dipaksa ya. Nah begitu, harus dioperasi juga lagi. Tak mau aku tahu lah. Yakin mengirin dulu kan. Jadi butuh sentuhan. Dan yang dokter sebenarnya takuti karena Mama Tio orang asma. Tapi lah nak sapu-sapu mana. Tak enak tuh bahas mana. Sama ya sentuhan tuh pedampi. Nah kau kan mang kamar kaya, mang kamar. Dah kau apa tasu pokok tatole. Iya. Metawa ibu pendek. Kan begitu. Weh, yamu ku kami. Sejak itu ku kami laku PKB jo jemaat ku kue pakabore dikak tu bayi nemi tahu hondo dari kami Pak Adiki. Weh, wah panding itu kan tu bayi ne. Wah panding. Tubangi itu kan aku. Tongan teh ku pokada teh. Sahabat ku kami hondo ya. Dianggap biasa bang dikak teh bayi ne tapole nau berjuang tongannya pole. Nah ini sekali lagi sentuhan. Sentuhan itu sangat memulihkan, sangat memberi semangat. Nah ini, jadi banyak orang itu kalau habis operasi, nakwa kena madomi mondo. Nalasa abara aduh kakia. Ada proses. Nah ini perlu juga beri semangat untuk menjalani hari demi hari. Sampai stres tuh ke joki rumah sakit lah. Dentonganmu kusadingan masaki nama sadi duka ya. Ku matumbar kaya tayo na mondo kiye. Mondo. Sampai salah bangun puti pidampi. Curiga omi gitu kan matangga kadaki omi gitu. Nah saya ini anak kesehatan, mama saya suster, bapak saya mantri, saya ngerti gitu. Nah kita mesti sabar. Nah penting sekali bagi kita memahami keadaan bahwa ada proses. Proses ini penting kita jalani. Nah reaksi orang sakit itu selalu gini. Menyangkali, marah, tawar-menawar, depresi, menerima, sampai dia menerima. Jadi kita perlu pahami proses ini. Rasa sakitnya gitu, emosinya tidak stabil. Yang nasengke, pahami, takut, sedih, putus asa, bosan, lelah, frustrasi, terancam. Nah ini pola pikir jam. Semua orang yang sakit itu berada dalam ketidakpastian. Nah Bapak Ibu dan saya ketika kita berkunjung sebagai tangan Tuhan yang terulur, kita menawarkan kepastian. Kepastian di dalam Tuhan. Gitu. Sehingga hal-hal yang kadang-kadang tidak realistis bagi dia, wah itu bisa kita bantu, kita tolong mereka. Nah ini untuk orang-orang sakit ya. Nah ini relasi sosial sangat membutuhkan kehadiran. Dari sisi spiritualnya kadang-kadang dia itu optimisnya berlebihan atau kadang-kadang tidak percaya. Mengapa ini terjadi? Kadang-kadang meragukan Tuhan, kadang-kadang bargaining, tawar-menawar dengan Tuhan. Sangat mendambakan kesembuhan ilahi secara ajaib. Semua orang sakit memang begini. Makanya di mana ibadah kesembuhan ilahi itu laku sekali. Tonajo mekole. Mintulino saya.
Karena memang orang pengen semua itu mendambakan. Kukilala di tu papa aku tu lo kusulan ondo na stroke mo te tau na mataku na dako tuba to nganjo. Terpaksa saya sebagai pendeta kudoakan jobang mo nakuha mi una maleke mo kota sule mo kay maleke mo. Jadi aku siap boleh pas sembahyang ko mina maleke ko mi. Iya. Karena begitu. Tuba to nganjo mataku na apa laku tandai. Nah, saya bukan orang medis. Saya hanya pendeta. Tuh batu stroke aja. Tapi saya punya iman gitu. Membesarkan hatinya. Yuk papa gini. Wih nakuan. Mana ya kena. Tak sule mo. Sule mo kan kami tuh. Tanah. Jadi tak mana mali. Sama malaikat kalian mo. Gitu. Tapi ya begitulah semua orang mendambakan kesembuhan. Saya juga tidak kata danggi mau tamale, danggi cari anu saya. Malena solannya. Tuh Papa. Ya karena begitu kita harus menghargai orang dalam kesederhanaannya. Iya, oke. Nah ini penting reaksi kita ya, kita pahami. Nah ini kebutuhan orang sakit. Bahwa dia itu mau menerima kondisinya, bagaimana fisik pengobatannya, emosinya, bagaimana pola pikirnya ini supaya mengalami kepastian. Nah ini juga relasi sosialnya. Nah ini contoh-contoh ya perkataan bagi orang sakit ini. Oke. Nah sekarang orang yang berduka, bagaimana mengunjungi orang berduka. Nah ya mete itu biasa dan tapogok biasa ya. Kalau orang berduka. Apa yang sering dikatakan ketika mengunjungi orang berduka? Ya mete diko, anu nama pengato domo suruga. Patana mo, mondo mo. Kami, iya pa, dia do suruga aku lalino. Itu kan kata-kata seperti gini, dia sudah bahagia bersama Tuhan, dia sudah bebas dari penderitaan. Ya kamu masih muda harus mengurus anak-anak, ya sudah jangan menangis, tidak perlu berduka seperti begitu. Dan ini sering kata-kata seperti ini kalau orang berduka kita. Biasa itu ya. Nah apa semestinya yang kita mau lakukan? Ini. Ingat ya, kedukaan itu pengalaman emosi. Reaksi normal atas hilangnya sesuatu atau seseorang yang dikasihi dianggap penting. Lalu kita melakukan adaptasi terhadap kehilangan itu. Nah sebelum kita mengalami adaptasi, wah kita akan mengalami kondisi yang agak sulit. Susi di kak mama aku tanam male, papa aku sang tahun tiap hari malah aku kaburu. Tiap hari malah aku kaburu. Tumangi. Terus nak kombo teh siluku nako, amu tiro-tiro itu mama sus aku biasa. Itu hal biasa. Biarin. Tar nama tumba. Karena itu pengalaman seperti itu bisa dialami 4 tahun. Jadi seperti itu. Orang kalau orang paling dekatnya dia merasa kehilangan itu bisa. Saya bilang ya tuh kupeladaina sampai 4 tahun. Nah untung mama saya 1 tahun. Begitu. Aku ambil tuh silu, oh susia pula itu. Aku kuat tenang mau ko inde siapa ya. Yari kayak masaki na aku dako te koyo mo to ta indo melalontir. Doa kembang mau kumaleke. Kulom pakatan mama. Susi to. Nah ini penting bagi kita ya. Kita itu sebelum bisa beradaptasi kita akan perilaku kita agak aneh begitu. Itu perasaan kehilangan, itu biasa. Dalam ilmu psikologi pun juga begitu, biasa. Itu perlu kita pahami keadaan orang-orang yang sangat mencintai orang yang dia kasihi. Gitu ya. Ini reaksi orang berduka itu seperti 6. Dan tu tahu biasa-biasa bang rila. Biasa tuh. Dan tu tahu tatira tuh. Oh 6. Jadi mati rasa dia. Ada biasanya gangguan atau banyak keluhan psikosomatis,
emosinya sedih, kehilangan pola pikirnya kadang-kadang tidak percaya. Tak raya, dempa itu, mama apa itu. Ya untuk kita toraya le. Yana to mate mo di sana. To mama le. Ya makula. Nah itu, ini secara psikologis, ini sebenarnya disebut mekanisme pertahanan diri. Ya. Jadi kita belum mampu menerima realitas seperti gitu. Tapi ya beginilah cara orang Toraja menolong dirinya gitu. Bagi saya, cara orang Toraja menolong dirinya gitu, ya dia anggap itu makula, Pak. Iya. Dan ini mekanisme pertahanan diri itu, pola pikir, perilakunya sering menangis, bermimpi tentang almarhum. Yang mengimpi omo, rampo, alian ni madomi tole. Sama patoleran tuh. Iya, alian ni bir. Gitu. So mengimpi, nah biasa orang berduka itu biasa yang begini-begini. Nah bagi kita yang sudah sekolah, ya biasa, tapi ya di tu nenek itu dulu tak apa nalambi itu. Tapi memang pengaruh-pengaruh itu salah satu untuk menolong diri untuk beradaptasi, proses adaptasi dan luar biasa bagi saya. Yaitu nenek Todolota itu luar biasa sekali, hebat sekali kemampuan mereka. Nah ini penting bagi kita. Secara spiritual banyak orang meragukan Tuhan, mencari makna yang hilang gitu. Nah bagaimana kita menolong diri kita semuanya. Nah respon sehat yang harus diusahakan. Nah disinilah kita harus bantu jemaat menerima realita kehilangan. Yang tak berkunjung, kunjungi mereka bagaimana mereka bisa menerima realita ini. Yang natarima pahami. Mungkin dia butuh waktu. Perlu waktu untuk berduka. Makanya kita memang di satu sisi saya suka orang Toraja. Kita butuh waktu berduka. Jadi Kak Sulu tak salang. Untuk melambi itu langsung dikabur siang. Tidak ada waktu untuk berduka. Nah butuh waktu untuk berduka. Cuma masalahnya kita Toraya ditole-tole berduka. Saya nggak pakai dia lupia, saya nggak pakai dia ditole-tole berduka. Iya, saya nggak pakai mak nenek epi, ditole-tole. Cuma ini saya mau selidiki itu secara psikologis itu apa ya? Makna apa di balik itu semua? Saya pengen sekali, penasaran saya. Kenapa itu orang Toraja itu? Nah tole-tole berduka. Mama nenek gitu. Ditole-tole. Maliok laku toliang tumangi om. Jadi ditole-tole suster. Tapi itu makna apa di situ itu penting sekali. Bagi saya penasaran mau selidiki itu. Nah ini perlu kita bantu menerima. Jadi yanna yate mesilu tak keden ni Pak adik dikas to, ayo dirangkul aja, ditepuk. Gitu. Nggak usah banyak bicara. Kapan kok mau maleke punya, domo suruga. Nggak usah banyak bicara. Nggak usah, tepuk aja gitu. Yang namanya kutana to, ya nggak usah jawab, tepuk aja. Karena mau dijawab juga nggak masuk akalnya. Karena orang sedang tidak dalam kondisi stabil emosinya. Nah ini kita perlu sabar mendengar. Nah cuma betul kita juga ini toguro sokada ki. Jadi masalah tuh. Kalau kita tipe orang burosokada, tak bisa kappa. Mau menakuat oleh. Jadi dipinjamkan gigi palsu saja. Supaya kappa susi nenek. Nah ini ya kita perlu sabar mendengar yang berduka terus bercerita tentang kehilangan.
Yang naulelian tu to malah dengarkan sabar abang ki. Oh susi to Kon biasa tuh naulelian nasang lah. Dengarkan, sabar saja dengarkan. Muina tole-tole karena ada yang namanya repetition. Pengulangan itu juga menolong mereka mereduksi, mengurangi tension, ketegangan mereka. Biasa, mangka naulelian di lambi. Yo mutu natolio. Biarin. Jangan selah. Mitole-tole bang untuk apa tuh pokaran ini. Mangka mau kurang gitu. Jangan. Dengarkan aja. Dengarkan. Repetition itu penting. Repetition itu. Apalagi kalau sudah orang tua. Ya tua ada sesuatu yang berkesan sekali. Natole-tole. Susi mama aku lah sangat lah. Karena Malio mana kunjungi ampun. Aku itu nenek itu cerita terus. Yang ini lagi. Susi natandai bang betul lelian. Kok biasa nenek begitu nih. Itu disebut repetition. Pengulangan. Jadi otaknya itu Susi berputar Susi film. Nah pas dia sorot pengalaman yang paling berkesan itu diulang. Itu diulang. Jadi perangi bang kami. Aku nak bosaki ya mana ditoleh itu. Kuyun nang memang Susi itu. Makanya itu perlu melatih kesabaran. Nah, oke. Nah, sekarang ini respon yang sehat harus diusahakan mengakui dan merasakan semua perasaan, menyesuaikan diri secara eksternal adjustment, penyesuaian secara eksternal gitu. Kan kita itu sulit ya. Secara sosial itu bagi ini teman kami kenal Ibu Pendeta Johana. Itu kan dia masih sering sebar-sebar di Facebook kasihan perasaannya gitu. Nah itu external adjustment itu susah. Pernah dia cerita, susah kak mau keluar mau ketemu orang. Dah kok nasangai dah kok janda. Begitu. Ya gitu. Makanya saya biasa bilang sama teman-teman, kalau ada yang begitu jangan sebut ibu janda, bapak duda, jangan. Sebut aja namanya atau mama apa, papa apa. Karena banyak orang, susi duka di mama aku tanya, oh mama, ya nama le papa, mataku duka nana sangai tahu daku janda. Oh begitu ya mak ya. Gitu. Nah, mengertilah perasaan orang karena itu yang disebut external adjustment. Jadi kita butuh penyesuaian di luar. Internal adjustment, dia harus belajar menerima dirinya gitu. Bayangkan kela mama bidika ona ta dia mau tahu nasulan. Gitu. Gitu. Oh, kasih si iman nomor di solat. Oh. Yaitu internal adjustment. Banyak sekali dia harus sesuaikan perasaannya, cara berpikirnya, cara bertuturnya bagaimana. Belum lagi spiritual adjustmentnya gitu. Secara rohani relasinya dengan Tuhan. Nah ini dibantu semuanya itu. Jadi tak pahami kondisi-kondisi tertentu yang butuh penyesuaian. Nah ini upayakan menemukan tempat yang pas dalam hati bagi almarhum. Gini. Jadi itu memang terlalu sulit ya di sini. Tugas tersulit itu banyak yang mandek di proses ini. Ya, dia sudah bisa memposisikan bahwa dia sudah kehilangan. Tapi dia tetap ada di hati. Gitu. Nah ini proses ini sulit karena banyak di antara sama teman kami gitu ya. Oh dia belum bisa rubah itu tempat tidurnya. Suaminya. Demi roba itu. Demi roba. Lo nasusita. Dan ini penting. Ketika dia sudah menemukan itu, wah itu puji Tuhan. Itu sudah dia mengalami namanya adaptasi. Dia sudah mengalami adaptasi. Dan dalam perkunjungan ini penting sekali kita. Apalagi ke bang kami tahu mak kaburu. Nah kita tak mau perkunjungan ke Soro tahu mak kaburu. Soro du kami. Padahal disitulah penyesuaian.
Disitulah penyesuaian. Waduh, di situ masa-masa susah. Dan kehadiran kita, majelis gereja di situ penting. Ya. Nah, ini terakhir ini menemukan makna. Jadi dia bisa memaknai kehilangan itu. Oh iya, saya bisa melihat rencana Tuhan ya. Di balik peristiwa yang memang sulit ini untuk diterima. Tapi saya sudah bisa menerima kenyataan ini. Karapa na jobang pone waktu apa mau aku kan gitu. Nah, dia menemukan makna gitu ya. Nah, ini penting sekali bahwa kita sungguh mengalami hal itu, tapi terus menerus Tuhan proses kita. Jadi melepaskan ikatan, menyesuaikan diri, mencoba membina hubungan baru dengan orang lain. Ini pergumulan orang berduka. Kebutuhan orang berduka ini kesempatannya. Nah, ini contoh-contoh. Tapi saya mau ajak kita untuk yang ketiga. Visitasi pasutri yang berkonflik. Biasa keden pasangan suami istri bermasalah, malayak-layak kunjungilah. Wah, aku memang ibu pendeta. Memang Pak pendeta. Oh, malayak-layak. Nah, saya sedikit memberikan tips bagaimana membantu. Ini, beri motivasi untuk terbuka. Jangan paksa. Saya berikan tips sedikit. Bagaimana bilang? Kan biasa di si gaga komika dele. Oh, minta kuai. Minta kuai. Tak kami kisi gaga. Siapa kabar obang kang kami. Pakalan to sule kisi gaga ikom bocorkan rahasia ikom bocor. Rampot tuh Pak Majelis Nina rampot tuh gitu. Enggak gitu. Beri motivasi. Motivasi itu salah satu contoh ya. Nah ini. Bagaimana kita itu menolong mereka misalnya. Mungkin selama ini dentu apa tuh bisa mipokadangkan. Ya, kami mendengar seperti ini tapi kami ingin sekali mendengar dari mulutnya sendiri. Gitu. Itu salah satu memberi motivasi. Yang nata dalam pokade danggi paksai. Den susite, dente WA, dente bukti. Nah tak kadang-kadang ada bukti. Jangan, itu namanya kita menghakimi. Judgmental. Bantu orang termotivasi sendiri mengatakannya. Izin ya, kami sebagai majelis gereja ini datang begini. Adakah sesuatu yang ingin disampaikan kepada kami? Biarkan dia sendiri ngomong. Walaupun kita punya data. Den susite, susi komikade, susi komite. Wah, kita polisi itu. Kita polisi dan kita juga judgmental. Gitu. Nah, bantu memperbaiki mindset. Cara berpikir mereka. Bahwa ini konflik itu adalah hal yang tak terhindarkan. Semua kita bisa konflik. Hal itu tak terhindarkan. Karena itu pola pikir kita harus realistis. Nah biasanya kan kita terlalu ideal. Orang Kristen itu begini, nggak boleh begini, nggak boleh begini. Realitanya mereka juga mengasyaki. Nah itu karena tidak realistis. Nah bantu memberi makna baru konflik sarana adalah pertumbuhan. Jadi kita juga itu jangan melihat negatif ketika kita konflik. Kita juga bisa bertumbuh di saat terjadi friksi, gesekan. Nah itu juga menjadi sarana pertumbuhan. Bantu menjadi pendengar, asertif komunikasi, menyampaikan perasaan, pikiran, disertai rasa menghargai. Nah itu yang perlu kita bantu. Bagi mereka yang konflik, kumua dihargai itu pendapat nabalinta. Nah ini, terus dorong juga mencari solusi secara
Kristianis, karena konteks kita tubuh Kristus. Kita perkunjungan pastoral. Kita dalam rangka membangun kehidupan sebagai anak-anak Tuhan. Nah karena itu ini hal-hal yang perlu sekali kita pikirkan. Nah bagaimana menyelesaikan konflik Pak Sutri? Sepakati waktu untuk membicarakan. Jadi dorong mereka punya kesepakatan membicarakan. Jadian na sepakat kedua belah pihak itu mesti disiapkan untuk mencapai pemahaman bersama. Yang nata jangan paksa. Karena itu upayakan self control. Nah kalau belum punya self control, tunda pembicaraan. Jangan bicarakan. Karena yana tidak ada penguasaan diri. Kok ya betul. Si salah-salaman nanti. Nah ini dalam perkunjungan kita ini mesti didorong. Pastikan fokus untuk mendengar. Jadi kita fokusnya untuk mendengar sudut pandang pasangan. Sudut pandangannya gini. Dia lihat dari sisi ini. Pantes saya ribut nih. Gitu. Nah nih. Dan yang paling penting, latih mereka melakukan yang namanya forgiveness, pengampunan. Ingat ya, pengampunan penting dalam sebuah konflik Pak Sutri. Sehingga tidak melontarkan argumen atau mengungkit materi masa lalu. Kita selalu, atau tahun lendu, atau bulan lendu. Semua diungkit. Itu berarti kita belum mengampuni. Mengampuni itu bukan melupakan, tetapi mengampuni itu mengobati. Semua yang ada di otak kita, tidak ada yang bisa dihapus. Sama di HP, tak aku bah HP ku, kuindempang miti HP nih Bu Pendeta. Semua yang ada di HP kita ini Bapak Ibu eternity. Walaupun kita delete tetap ada. Makanya jangan coba-coba kirim foto selalu. Eternity itu. Yang untuk biasa noporebang moto kande kapurung di-upload. Sakko di-upload nasang. Mintu. Foto nepia di-upload. Mintu. Itu eternity. Tidak bisa dihapus. Nah kalau kita hapus. Kita bisa ambil di provider namanya. Makanya kita bisa sadap pembicaraan orang. Jadi kalau ada percakapan rahasia kita misalnya. Ada percakapan rahasia saya nelpon sama cewek gitu. Bisa saya ambil. Gitu. Saya ini barusan nih, ada teman pendeta yang saya dampingi. Mau menutup-nutupi, saya bilang, kamu jangan nutup-nutupi sama saya. Karena saya punya akses. Saya tahu nomormu, saya sudah bisa ambil semua rahasiamu. Iya kak, mengaku mau. Nah memang kupogau itu. Ya sudah, ya selesai gitu. Ya hitungan itu. Nah kalau membunian naik, tak mau bisa. Saya punya akses. Gitu. Nah kuami bamikuan tandai, kuami udah. Laku batirang kuraka. Nah kuami, windu utiram banton laku patiran nasi. Ini betul ini doh. Nah kuami nala dikata, pokoknya danggi mumpokade. Kalau saya bisa punya akses untuk itu. Tiramban. Kupatiron nasang bukti. Ini buktinya loh. Tak mau pukau itu, mau tak mau pukau. Nah ya teh, abate. Jadi gitu. Ini eternity. Jadi kita nggak boleh main-main dengan hal-hal seperti gitu. Jadi ini forgiveness ini penting. Mengampuni itu penting. Lalu setelah itu buat konsensus sama-sama bahwa kita
mau diperkenan oleh Tuhan. Supaya kita memulai kehidupan ini lagi. Gak ada orang sempurna. Tidak ada pasangan yang sempurna. Nah Buddha bang alasan tak biasa. Tai Pak Penet. Tai. Memang tai memang. Yanda tai memang. Iya. Memang tidak ada alasan kita. Mengapa gitu? Karena kita tidak mengerti betapa besar pengampunan itu. Jadi memang sulit. Tapi di Alkitab juga banyak wanita-wanita yang sulit. Tapi mereka memakai kuasa pengampunan ini. Untuk melayani pasangannya. Ya. Setengahnya matumbai tak bisa mengampuni karena kita kurang latihan. Bapak Ibu, kan semuanya kita ini tidak jago main keyboard lah. Tapi kalau kita latihan dari pagi sampai sore bisa mononi-noni sini lah. Kalau 1 minggu bisa mau. 1 bulan jago. 1 tahun jago liu. Mengapa kita tidak bisa juga mengampuni? Karena kita tidak latihan. Tiap hari Tuhan izinkan Bapaknya kajili-jili di muka kita. Padahal itu sarana mengampuni. Dari kamu nekondo kajili-jili lu ya. Tuhan mau latih kita mengampuni dia. Pempira mukukuan di papanat patang maaperangi. Nah itu sarana latihan. Tapi kita lewatkan. Makanya kita sulit mengampuni. Gitu. Siapa sih di antara kita sempurna? Saya pun juga begitu. Sama mamanya Tio. Hal yang selalu kami lakukan gitu. Apalagi kalau kami kunci tahun sama-sama. Saya berdoa sama-sama. Biasa kukuame. Apa tuh mutiro jo kaleku le lantai sangat tahun. Apa yang saya bisa robah? Una pokaram atau Papa bisa rakasus itu. Oke, kursus semangat Buddha le. Na pokaram duka. Yang na jo kaleku papa apa le? Ukuami supaya bertambah-tambah waktu kudung ko. Lo kuami undo yo moto tu. Ya bukan simpul mau dako, bukan musa simpo-simpo mu. Gitu. Ya gitu. Jadi kita belajar menyenangkan pasangan gitu. Sabak tanpa lambi gitu. Nah setiap hari gitu, bayangkan matahari sudah terbenam. Di toleomo. Padahal Tuhan bilang jangan sampai matahari terbenam. Nah ya di tole-tole terbenam. Makanya kita itu kesulitan sekali. Selesaikan, artinya gini, marah itu punya waktu. Selesaikan segera. Kalau ada luka-luka, jangan disimpan. Karena kalau disimpan kita akan kesulitan. Nah ini, banyak kasus-kasus pasutri begitu sahabat ya tuh dinanna. 1 kali, 2 kali, kamu tahu namanya nani. 1 kali kau sakiti, ku maafkan 3 kali, jalalo kok. Nah kan begitu. Ayo bantu. Kalau ada kita kenal jemaat kita sedang ada konflik pasutri, bantu dorong mereka. Belajar memaafkan. Ya. Semoga Tuhan berkenan untuk pelayanan-pelayanan kita ke depan. Kursus semangat Buddha. Ya. Ada yang mau berikan feedback, pertanyaan atau ada komentar, ya Tuhan berkati ya. Jadi anda mau apa teh dari kuman dedah kok nah. Kuanggai parangirangi bu pendeta. Sama si Rosobang nak joha ba. Kuman desa kira ka. Kuman deki joban wah. Biasa nak si Baruga teh adinku teh jadi iya kami begitu rekan-rekan pendeta yang kisi lambi atau hiburan kidu kato. Misalnya mani tak stres pada stres nasangkan. Pelayanan ini padat sekali. Oke, ada yang mau berkomentar? Ya. Silakan. Oh 1, 2. Soalnya saya masih ada pelayanan juga jadi.
Terima kasih. Sebenarnya banyak pertanyaan tapi saya coba